Kemarin saya anggap orang ini benar, baik. Belakangan terbukti podo wae ternyata. Nah, itu kita sering tertipu. Setelah itu, terus kita tidak percaya lagi. Alah, wis koyok biyen mesti sama saja. Terus kita jadi begitu, tidak percaya lagi dengan nilai-nilai. Bayangkan ya, misalnya kalian itu. Terus tiba-tiba ada orang bilang, besok segala aturan, segala norma, segala moral, segala akhlak libur sehari. Misalnya loh, mungkin malaikat Jibril datang ke wahyu terus libur sehari. Saya yakin dunia ini langsung kiamat. Kamu suka kamu sudah, wah habis ini. Nanti masjid ini karpet hilang kabeh. Jadi itu bahayanya permisif. Permisif itu mental yang apa saja boleh. Asal kamu suka. Asal tidak ganggu orang. Biasanya ada tambahannya itu sih. Tapi kalau benar, di sekitarmu banyak orang permisif. Alah, terlalu banyak aturan. Alah, agama lagi, moral lagi. Bikin ruwet saja. Jalan saja lah, asal kita tidak saling ganggu. Mental permisif. Hati-hati, berarti kita ada di situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ya belajar kita, ngaji kita. Ya, kita mulai sekarang. Ini materinya agak panjang malam hari ini. 2 paket. 1 krisis nilai, 1 krisis spiritual. Krisis nilai itu satu kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang masyarakat mengalami kebingungan. Ini yang benar yang mana sih? Ini yang baik yang mana sih? Terus dia dulu percaya dengan aturan-aturan itu, tapi sekarang tidak percaya lagi. Ini namanya krisis. Dulu dianggap benar, penting, mulia, tapi sekarang kita pertanyakan, apa iya? Itu berarti mulai krisis. Dulu kita yakin sekali negara kita ini demokrasi. Terus kita bertanya, demokrasi beneran enggak sih Indonesia itu? Nah, ini berarti mulai krisis. Dulu kita yakin, misalnya orang bilang, Indonesia itu bangsa yang ramah. Kalau ketemu senyum. Terus sekarang ada pembalian, orang masa iya. Perasaan sekarang tidak begitu. Apa bangsa kita masih ramah ya? Buktinya ya tiap hari ngamuk terus, tawuran terus misalnya. Nah ini kita mulai ya ada krisis. Keyakinan yang selama ini kita anggap benar, aturan yang selama ini kita anggap pas, mulai kita pertanyakan. Kemarin katanya harus jujur. Saya jujur malah kalah terus. Yang curang menang terus. Gimana sih? Saya tidak percaya jadinya sama nilai-nilai tadi. Nah, ini namanya kita sedang mengalami krisis nilai. Oke ya. Semoga teman-teman mulai terbayang betapa gawatnya krisis nilai itu. Ciri-cirinya antara lain ini. Yang pertama, kebingungan moral. Kita sulit membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Kita sering kecelek. Apa ya kecelek bahasa Indonesia nih? Kecelek itu agak beda sedikit dengan tertipu. Kalau tertipu jelas ini. Kecelek itu semula dianggap apa, ternyata apa? Apa ada yang tahu? Oh, Indonesia nih ya. Ya tertipu. Ya. Jadi kemarin saya anggap orang ini benar, baik. Belakangan terbukti podo wae ternyata. Nah, itu kita sering tertipu. Setelah itu, terus kita tidak percaya lagi. Alah, wis koyok biyen mesti sama saja. Terus kita jadi begitu, tidak percaya lagi dengan nilai-nilai. Nah, ini namanya kebingungan moral.
kita harus cinta damai. Oh Pak, kemarin saya itu pinginnya damai malah dikeperuk ya Pak, yo bales lo aku. Ini kita tidak percaya lagi dengan prinsip-prinsip kebaikan. Kita akhirnya bingung, ini saya milih damai apa enggak ya? Kalau milih damai malah loro kabeh, sakit semua saya. Tapi kalau masuk enggak milih damai, bingungan kita. Itu ciri kita sedang krisis moral, krisis nilai. Krisis nilai dan krisis moral nanti bagiannya. Atau yang kedua, mentalitas permisif. Permisif itu apa saja boleh. Suka-suka kamu lah. Ini alamat kita sudah mulai krisis nilai. Karena manusia itu kalau apa saja boleh, bahaya untuk hidupnya. Bayangkan ya, misalnya kalian itu, terus tiba-tiba ada orang bilang, besok segala aturan, segala norma, segala moral, segala akhlak libur sehari. Misalnya loh, mungkin malaikat Jibril datang ke wahyu, terus libur sehari. Saya yakin dunia ini langsung kiamat. Kamu suka-suka kamu sudah, wah habis ini. Nanti masjid ini karpet-karpet hilang kabeh. Jadi itu bahayanya permisif. Permisif itu mental yang apa saja boleh. Asal kamu suka, asal tidak ganggu orang. Jadi biasanya ada tambahannya itu sih. Bisa dibayangkan kalau kita apa saja boleh. Wong manusia itu campurannya kan ada nafsunya, ada daya trik syaitoniahnya, ada egoisnya, ingin enaknya sendiri, senangnya sendiri. Kalau di-los dengan rumus apa saja boleh asal tidak ganggu orang, wong manusia itu kadang menyakiti dirinya saja rela kok, menyusahkan dirinya juga rela demi senang-senang. Kalian kalau nyekrol HP sampai jam-jaman itu kan menyakiti dirimu sebenarnya. Menyakiti matamu, menyakiti mungkin punggungmu yang kamu pakai berbaring saja. Tapi kamu rela, demi apa? Demi senang-senang. Jadi, ya apa iya sih kita harus permisif? Tapi kalau benar di sekitarmu banyak orang permisif, alah terlalu banyak aturan, alah agama lagi, moral lagi, bikin ruwet saja. Jalan saja lah, asal kita tidak saling ganggu. Mental permisif. Hati-hati, berarti kita ada di situasi krisis nilai. Terus, krisis nilai juga banyak terjadi biasanya ketika ada konflik antar generasi. Orang tua sama anak muda. Ini kalian ngalami sendiri lah ya, sama orang tuamu masing-masing itu kan sering merasa, iki gimana toh bapak ini, gimana toh ibu ini, maksud enggak ngerti. Ayo kamu maksa mereka mengerti. Orang tuamu juga begitu, gimana toh anak-anak ini, masa enggak tahu, harusnya kan begini. Semua dengan keharusannya masing-masing, terus konflik antar nilai. Hari ini kan banyak orang ngeritik kalian, generasimu, generasi Z. Gen Z. Gen Z saja ya, jangan Gen Z. Yo, kalau Gen Z kan hanya diperlukan waktu listrik mati. Jadi Gen Z itu dituduh bahwa kalian itu rapuh, kalian itu lemah, macam-macam tuduhan pada kalian. Yang nuduh angkatan saya. Ya, loh. Tapi jangan dikira saya juga tidak dibegituin sama orang tua saya. Dulu mesti sama orang tua, alah kamu kok males, kamu kok sama saja. Itu pasti ada namanya, kalau sosiologi itu ada generation gap. Cara berpikir yang tua dengan cara berpikir yang muda itu berbeda. Ini yang kemudian rentan konflik.
Kalau konflik terus-menerus, terjadi krisis nilai. Kita jadi kebingungan. Ini yang benar siapa sih? Apa yang tua dengan nilai-nilai lamanya, atau yang muda yang sok tahu dengan nilai-nilai barunya? Ini konflik antar generasi. Jadi, ya sebenarnya sejak zaman dulu orang tua itu mesti memarahi anaknya. Karena ada gap tadi, jarak mindset. Tidak hanya sekarang, tidak hanya di generasimu, di generasi saya juga, di generasi bapak saya, mungkin sama si mbah saya juga begitu. Baik, mulai generasi 4-5-an itu kan, kamu Gen Z nanti berhadapan dengan generasi atasmu yang milenial, berhadapan terus sampai generasi kolonial, sampai generasi ke belakang. Selalu terjadi generation gap. Oke, mungkin kalian heran ya, dosen-dosenmu marah-marah. Kenapa kok ChatGPT? Kamu kan mikirnya, gimana sih, kan ada fasilitas teknologi. Kenapa tidak dimanfaatkan? Ya salahnya dosennya ngasih tugas yang gampang. Kamu kan bisa begitu. Tapi dosenmu punya pikiran yang berbeda. Mahasiswa kok manja banget, kapan pinternya kalau dikit-dikit minta ChatGPT. Loh, pertimbangannya kan sama-sama benar ini. Terus orang harus milih, ini mana yang utama ya, mana yang lebih benar ya. Itu kita kesulitan milihnya. Lama-lama terus orang jadi tidak percaya lagi dengan nilai. Allah berarti ya suka-sukalah kamu milih yang mana. Permisif akhirnya. Jadi ini cirinya krisis nilai. Kemudian hilangnya konsistensi. Berarti krisis nilai. Ada orang itu yang secara sekaligus jujur tapi sekaligus bohong. Ya nanti kalau sedang di rumah, di masjid itu ya jadi orang soleh. Tapi nanti begitu ke kantor, ya kantornya ngajak begitu-begitu ya terus. Nah ini terjadi kontradiksi, orang jadi tidak konsisten. Kadang jujur tapi terus kadang ya korupsi, kadang ya bohong, kadang ya apa adanya. Sulit konsisten karena situasi kalau ini. Terus lama-lama orang jadi lelah, tidak percaya lagi dengan nilai-nilai. Ini yang dimaksud hilangnya konsistensi, tidak istiqomah dalam kebenaran karena kebutuhan. Kita kadang terus jadi mencela-mencele. Nah, kita tidak berani bilang kalau ada yang tanya, kita itu harus sepenuhnya jujur enggak? Ya enggak juga sih, kan nanti ada namanya kejujuran kebohongan putih itu gayamu ada. Rumusnya tadi macam-macam, ada bohong putih, ada bohong hitam misalnya. Ini sebenarnya dalih kita ketika tidak bisa istiqomah dalam nilai. Karena banyak orang mencela-mencela, terus orang jadi tidak percaya lagi dengan nilai. Allah itu gayanya kayak gitu, besok korupsi mesti. Oh benar toh? Nah, kita terus jadi tidak percaya lagi dengan nilai. Terus pragmatis ekstrim. Pragmatis ekstrim itu nilai dipegang kalau menguntungkan. Kalau enggak ya enggak. Jadi kalau bisa cuan ya ayo nilai, tapi kalau tidak untung tidak. Ini pragmatis namanya. Jujur, kalau kamu jujur nanti banyak orang seneng kamu loh. Kalau orang sudah seneng kamu, saatnya kamu ngambil keuntungan dari mereka. Oke, saya tak jujur. Ini pragmatis namanya. Bukan karena dia memang kepingin jujur, tapi mencari keuntungan dari kejujuran itu. Ini situasi krisis nilai kalau sudah begini. Orang baik tidak karena memang dia ingin baik, tapi ada pamrihnya ketika dia melakukan kebaikan. Baik.
Terus yang terakhir, situasi atau ciri-ciri krisis nilai adalah orang merasa hidupnya tanpa arah yang jelas. Kita itu mengabaikan nilai-nilai itu, terus mau apa? Mau kemana hidup ini? Dan kita tidak bisa jawab. Sampean itu loh, korupsi sebesar itu, pingin apa? Apa yang kita inginkan? Dan kita tidak bisa jawab sudah. Wahai mahasiswa, kamu nyontek seagresif itu. Tujuanmu apa? Pingin pinter, pingin nilai tinggi, pingin apa sih? Apa nyaman hidupmu nilai tinggi dengan cara curang misalnya? Sama pada yang korupsi, apa tenang hidupmu? Bisa kamu nikmati uang korupsimu sebesar itu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tentang arah. Jadi di era krisis nilai nanti akan lahir banyak kehampaan spiritual. Nanti kita bahas di belakang. Ini kalimatnya agak puitis ya. Ini saya sedang iseng, seneng bikin puisi. Saat hati terasa hampa, hidup berjalan seperti biasa, tetapi kita tidak tahu untuk apa. Ketika seseorang kehilangan rasa dekat dengan Tuhan, sehingga jiwanya tidak tenang, meskipun banyak hal di dunia sudah dalam genggaman. Ketika seseorang lapar makna, tubuh kenyang, tetapi batin tetap merasa kurang. Ketika seseorang merasa jauh dari nilai-nilai yang membuat hidupnya bernilai, seperti syukur, cinta, dan harapan. Itulah krisis spiritual. Adakah teman-teman yang ngalami? Banyak mungkin ya. Oke, Pak, saya spiritualitas saja belum nyampe, gimana krisis? Baik, yo semoga nanti kita tidak ngalami. Tapi kalau ngalami ya, ayo kita kelola dengan baik. Ciri-cirinya tadi sudah banyak disebut ya. Yang pertama, kebingungan eksistensial. Tidak tahu kenapa saya hidup, untuk apa sih saya hidup ini. Itu kebingungan eksistensial namanya. Ini di banyak filosof dibahas pertanyaan tentang tujuan hidup ini. Semoga teman-teman sudah bertanya pada dirinya masing-masing dan semoga punya jawabannya. Seabsurd apapun, senaif apapun jawabanmu, punya itu sudah luar biasa. Jangan sampai kalian biarkan hidupmu tanpa tujuan. Yang kedua, batin kosong. Aktivitas jalan, tapi kalian seperti robot autopilot. Cirinya biasanya kamu kaget. Loh, sudah seminggu tidak terasa. Sudah ngaji filsafat lagi. Perasaan baru kemarin, itu berarti kamu selama ini, seminggu ini autopilot saja hidupmu. Kamu tidak bisa menikmati detik per detiknya, tidak terasa. Yang ketiga, kamu mulai usil, menanyakan keyakinan-keyakinanmu sendiri. Apalagi mahasiswa di usia kalian itu mulai, apa iya saya harus begini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul. Berarti kalian sedang mengalami krisis eksistensial. Merasa terasing. Merasa tidak dekat dengan Tuhan, tidak dekat dengan orang lain, bahkan merasa tidak memahami dirinya sendiri. Kamu merasa terasing, itu berarti kalian sedang mengalami krisis spiritual. Kemudian
Hidupmu ada di mode mencari, searching, mencari tanpa henti. Itu mungkin kayak aplikasi di HP atau di laptopmu itu yang gambar muter-muter terus. Tidak selesai-selesai searchingnya. Dan kamu merasa lelah. Semua buku sudah kamu baca, semua channel kamu dengarkan. Tapi kamu masih gelisah. Modemu searching terus. Ini tidak cocok, itu tidak cocok. Kamu gelisah terus. Secara psikologis terus kamu merasa cemas, agak depresi, baper akut, gampang marah, merasa hidup tidak jelas. Temannya tidak menyinggung, dianggapnya menyinggung. Jadi temannya baik-baik menyapa, lama tidak ketemu, tambah cakep aja. Terus kita ngamuk, jangan nyinyir, mentang-mentang. Nah, wong kita itu ya basa-basi biar enak, malah kamu ngamuk. Ya, lu motornya kemana? Kok jalan kaki saja? Alah, sejak dulu saya tidak punya motor, ngenyek ya. Oke, atau disapa, kok jalan kaki aja? Emangnya harus ngerangkak, misalnya. Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Oke, kamu sedang lelah kalau begitu. Oke ya, krisis. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ada istilah menarik. Ini nanti kita akhiri dengan sisi positifnya krisis spiritual. Ini ada konsep dari seorang filosof biarawan, Saint John of the Cross, dari Spanyol. Konsepnya adalah dark night of the soul. Jadi kegelapan malam dari jiwa. Jadi jiwa yang sedang gelap. Ini konsepnya menarik. Ini konsepnya begini konsepnya. Ketika ada orang yang biasanya dekat dengan Tuhan, dia rajin berdoa, ibadah pun terasa indah, hatinya tenang. Ahli ibadah ini. Tiba-tiba suatu hari semua rasa itu hilang. Doanya jadi kering, tidak ada rasa apa-apa, hatinya jadi kosong, seperti gelap. Tuhan terasa jauh sekali, tidak lagi mendengarkan dia. Semua orang yang dulu menyemangati dia secara rohani, sekarang rasanya ceramah-ceramah tidak ada kesannya lagi di telinganya. Terus orang ini bingung, kenapa aku kok begini? Kenapa Tuhan meninggalkanku? Padahal aku berusaha mendekat. Ya, kita gelisah. Jadi semula ahli ibadah yang bisa menikmati ibadahnya, jiwanya tenang, tapi tiba-tiba jadi drop sama sekali. Semua rasa hilang, merasa dijauhi oleh Tuhan, batinnya rasanya gelap. Ini dark night of the soul. Oke ya. Ya saya tahu kalian belum nyampe ke sini. Karena memulai ibadahnya saja masih mati-matian kalian ya. Tapi siapa tahu ada yang sudah serius. Dulu Pak saya menikmati ibadah, sekarang kok hilang rasa ya. Nah, di konsep dark night of the soul itu tenang saja. Yang sedang kalian rasakan itu bukan hukuman dari Tuhan. Itu adalah proses justru menuju perbaikan. Prosesnya di mana? Agar kita bisa lepas dari ketergantungan rasa enak atau tidak enak dalam beribadah. Selama ini kan Pak, saya tenang Pak kalau ibadah itu, batin saya tentram. Ini kan kalian menggantungkan ibadahmu karena rasa tenang dan rasa nyamannya ibadah, bukan karena Tuhan. Masih berpamrih ibadahmu. Nah, kegalauan tadi satu proses untuk menuju kemurnian dalam beribadah. Jadi kalian tidak mencari Tuhan hanya demi kenyamanan.
Nah ini, jadi diri kita dibersihkan dari ego. Hanya ingin enak, hanya ingin nyaman. Karena banyak di antara kita yang ibadahnya masih berpamrih. Kalau pamrihnya sudah dapat, biasanya terus ibadahnya agak males. Kalau mau ujian, kalian kan yo sholat tahajud, yo puasa Senin Kemis, baca wirid ini, wirid itu kan gitu. Begitu ujian nilainya keluar, ya sudah. Selesai. Nah, ini kan ada pamrihnya. Loh, ada orang yang pamrihnya itu ketenangan batin, kepuasan jiwa, pamrihnya di situ. Tapi ini pun juga sejenis pamrih. Karena itu terus oleh Allah diberi satu proses, kita tiba-tiba hilang rasa tadi. Biar kita bersih dari ego kita sendiri. Meskipun pahit, tapi proses ini membuat kita dewasa secara rohani. Kita jadi lebih rendah hati, kita lebih tulus, lebih ikhlas. Di situ diilustrasikan begini loh. Seperti anak kecil yang kalau belajar, pokoknya setiap kali kamu belajar tak kasih permen ya. Dan terus dia rajin belajar. Suatu hari permennya diambil, dia tidak dapat permen lagi. Anak ini kan terus gelisah. Wah, tidak dapat permen lagi. Seolah-olah yang tidak ngasih permen lagi itu kejam. Padahal tidak. Ketika pemberian permen itu dihentikan, sebenarnya sedang melatih anak ini untuk tetap serius belajar meskipun tidak dapat imbalan. Karena belajar itu penting untuk dia. Jadi ketika mengalami dark night of the soul ini, kita diminta untuk tetap beribadah meskipun tidak muncul rasa nyaman di situ, tidak muncul rasa tenang di situ, karena ibadah kita sepenuhnya hanya untuk Allah saja. Nah, ini kalau di Islam mungkin nyambungnya ke konsep ikhlas. Oke ya, setiap ahli ibadah mengalami proses pembaliannya sendiri. Proses konversinya sendiri. Itulah nanti yang disebut dark night of the soul. Akarnya apa? Beberapa hal ini mungkin coba kalian cek ya. Mungkin jangan-jangan jadi akarnya. Yang pertama, mungkin kalian terlalu sibuk selama ini. Aktivitas ini, aktivitas itu. Lupa menikmati hidup, lupa berdoa, lupa bersyukur. Hidupmu, kalau bahasa Jawanya, kemerungsung terus. Kayak orang dikejar-kejar. Lelah. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin orientasi hidupmu keliru. Jadi jangan-jangan tujuanmu tadi hanya materi dan status. Kamu mati-matian mengejar itu. Dan kamu kelelahan. Kenapa kelelahan? Materi itu tidak ada akhirnya rasa puasmu. Alhaakumut takasur. Status juga begitu. Status berarti kamu menunggu validasinya orang untuk merasa dirimu berarti. Padahal orang itu ya kadang memvalidasi, kadang tidak peduli, dan kamu mati-matian caper terus untuk dapat validasi. Hidupmu jadi sangat lelah. Nah, mungkin sebagian besar kita ada di 1 dan 2. Tapi ada yang istimewa di yang ketiga. Karena trauma atau karena penderitaan. Ketika kamu terguncang, krisis spiritual terjadi. Kehilangan orang yang dicintai, sakit, bencana. Ini kadang membuat kita mengalami krisis. Apa dosaku ya Allah? Kan gitu kalau kita. Salahku apa kok diberi bencana sebesar ini? Ini krisis spiritual. Dari pengalaman traumatik. Temanku lulus semua kok bisa-bisanya hanya saya yang DO ya Allah.
Ya, kamu trauma, kamu merasa ditinggalkan oleh Allah, kamu merasa ditinggalkan oleh teman-temanmu, kamu merasa dosenmu tidak peduli padamu, orang tuamu tidak ambil peduli juga, kamu gelisah luar biasa. Oke, ada lagi yang unik yang terakhir ini. Jangan-jangan kalian mengalami kejenuhan spiritual. Kejenuhan spiritual itu ketika keberagamaanmu formalitas saja, mekanis saja, tanpa penghayatan, terus kamu merasa jenuh luar biasa. Karena fokusmu pada formalismenya. Tidak salah, tapi ketika kamu tidak menikmatinya, ya kamu capek. Sering saya pakai kalimat beragama dengan dasar kewajiban saja. Kalau itu hanya kewajiban saja, agama itu rasanya jadi beban dalam hidup kita. Kalau dia jadi beban, ya kamu akhirnya tidak bisa menikmati, tidak bisa memetik indahnya beragama. Kamu menganggap, ya Allah itu loh nyuruh saya ini, nyuruh saya itu. Dia nyuruh saja. Kamu merasa yang disuruh-suruh. Kamu tidak bisa menikmatinya. Terus akhirnya kamu pertanyakan, apa sih gunanya saya sholat itu? Apa gunanya saya puasa itu? Ini yang disebut krisis spiritual. Ya, saya lanjutkan. Sekarang mengelolanya. Kalau kalian merasakan itu, apa yang harus dilakukan? Nah, ini kalau pakai tema bulan lalu, ini bagian dari resiliensi. Cara kita menyelamatkan diri, survive dari kondisi, biar tidak parah kalau itu jatuh ke agak depresi, biar tidak separah itu. Apa saja yang harus kita lakukan saat mengalami krisis? Yang pertama, sadari dan terima. Akui bahwa iya, saya sedang mengalami krisis. Banyak di antara kita yang menerima saja tidak ngaku kalau kita sedang krisis. Mengkritik agama sebegitu banyaknya, terus orang, kamu sedang krisis ini. Oh, kata siapa? Ini saya tidak krisis ini, saya sedang kritis. Pikiran saya sedang. Anda, kamu sedang gelisah. Segelisah itu kamu dengan agama. Mungkin selama ini kamu kurang nyaman, kurang bisa menikmatinya. Kamu terlalu berjarak dengan agama. Diterima saja kita sedang krisis, kemudian pastikan bahwa itu bukan kegagalan kok. Bukan kehancuran juga, tapi satu titik balik di mana mungkin dari situ kita akan jadi lebih baik. Ingatkan diri kita begitu ya. Jadi kalau mengalami kegagalan apapun teman-teman, ini adalah titik balikku, titik awalku untuk memperbaiki diri. Iya sih saya hari ini gagal, tapi diawali dari sini saya akan melakukan perbaikan. Itu lebih nyaman daripada kalian menyangkal, denial. Kalau kalian menyangkal, tambah berat nanti untuk hidupmu. Terima dulu, kalau istilahnya Nietzsche, iyakan hidupmu, yasakan, mengiyakan hidup. Yang kedua, kalau memang sangat mengganggu krisis itu, coba kalian mundur sebentar deh. Kalau sedang sibuk macam-macam, istirahat dulu. Kalau sedang kemerungsung oleh proyek apa, target apa, tujuan apa, direm dulu sebentar. Bagi saya penting, luangkan waktu untuk hening sebentar. Boleh diisi dengan berdoa, dengan tafakkur, dengan uzlah, menjauhkan diri sebentar biar tenang. Fase ini penting.
Sama kayak kalian kalau mungkin yang mahasiswa ya ujian, misalnya ujian proposal atau ujian skripsi, itu biasanya setelah ujian itu panas-panasnya kamu ingin segera memperbaiki masukannya. Tapi kalau saya akan lebih baik, coba deh kamu istirahat dulu, sisihkan dulu saja proposalmu. Ambil nafas dulu, istirahat dulu biar agak cooling down, tenang. Besok atau besok lusa baru kamu buka lagi proposal itu, perbaikannya apa. Itu bagi saya lebih menenangkan. Daripada selesai seminar proposal kamu langsung ke perpustakaan nyari buku ini kayak orang kalap itu. Malah tidak selesai kamu, malah stres. Jadi mundur dulu sebentar. Kalian ada masalah apapun, mundur dulu sebentar. Kan itu petunjuknya Nabi kan begitu. Kalau sedang marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau sedang duduk, berbaringlah. Maksudnya apa? Menarik diri sebentar, direm sebentar. Jangan seambisius itu. Cari momen untuk hening. Terus, kalau sudah tenang, kalau di agama itu ada konsep uzlah, menjauh. Ada yang pakai istilah asketis. Boleh kok, sebentar saja kalau kalian, Pak, apa bisa Pak saya kayak para wali? Tidak usah keduren kalau seperti para wali. Anda sebentar saja biar tenang. Bila perlu matikan HP deh. Main medsosnya nanti saja. Mungkin jalan-jalanlah keluar, lihat sawah, lihat binatang. Main dengan kucingmu apa siapa gitu. Tenangkan dirimu sebentar. Kalau saya penting itu. Menjaga kestabilan jiwa. Kalau sudah, baru terus fokus. Pilih ya, dalam hidup saya itu yang penting ini loh, yang penting ini, yang penting ini. Berarti saya harus fokus ini. Saya harus melatih ini. Saya harus memulai melakukan ini. Nah itu kita mulai. Jadi fokus ke nilai-nilai. Kasih sayang, kejujuran, persaudaraan. Sudahlah saya studi mungkin tidak sesukses teman-teman. Tapi yang penting persaudaraanku dengan siapa saja masih baik. Jadi, fokus ke nilai-nilai. Iya sih, bagian ini hidupku memprihatinkan, tapi sebenarnya masih banyak yang bisa disyukuri. Nah ini ya, kembali ke nilai-nilai dasar. Kemudian untuk menenangkan kita lagi, boleh kalian membuat catatan. Itu ya, catatlah hal apa saja yang bisa kalian syukuri dalam hidupmu. Iya sih sekarang saya baru ada masalah, tapi pertama saya masih sehat, alhamdulillah. Teman-teman masih banyak yang support, alhamdulillah. Itulah. Ibu kos memaafkan saja kalau membayar kosnya telat, alhamdulillah. Itu nikmatmu itu banyak. Jadi nanti ketika kamu sadar, sudah kamu hitung, ternyata anugerahnya Allah itu masih banyak. Kenapa aku segalau itu? Ada masalah 1-2. Ayo disyukuri hal-hal kecil. Sekedar bisa dapat kopi gratis di depan, itu kan kalian harus bersyukur. Wong yang datang belakangan tidak kebagian. Alhamdulillah saya masih itu kan harus disyukuri. Kalian dapat tempat duduk enak yang bisa senden, itu ya harus disyukuri. Temanmu yang nggak dapat sendenan sejak tadi ngulet-ngulet, kasihan. Loh, jadi ada sangat banyak hal bisa disyukuri. Kenapa kita segalau itu? Kalau ada masalah sedikit-sedikit, wajar saja. Masalah akan membuat kita dewasa. Kemudian ada lagi yang mungkin bisa menenangkan kita. Kayak apa? Berbuat baik. Dengan cara apa? Berbagi kebaikan ke orang lain.
Iya sih, mungkin secara spiritual saya harus memperbaiki diri. Tapi saya masih bisa kok membantu tetangga yang perlu makan dan kesulitan untuk memberi makan anak-anaknya. Meskipun sekedar 10.000, 20.000 misalnya. Ini membangun makna diri. Membuat kita tenang. Ternyata saya juga tidak semenyedihkan itu. Buktinya saya bisa bantu orang masih bisa. Meskipun tidak pakai uang, pakai tenaga bisa. Tenaga tidak bisa, pakai senyum saja kan masih bisa. Tetangga saya yang sedang sedih, saya senyumi, dia balik senyum. Wah, kan lumayan. Bisa membangkitkan senyumnya itu kan sudah luar biasa. Lumayan saya agak berarti hidupku. Dan dengan pemahaman seperti ini, kita akan jauh lebih tenang. Bahwa ada yang harus diperbaiki, iya. Manusia yang mana sih yang sempurna? Semua orang yang masih perlu perbaikan. Tapi saatnya kita bisa menerima, kemudian mengevaluasi, mensyukuri yang baik, merevisi yang salah, kemudian mengupgrade kualitas spiritual kita. Ini jalan yang paling ideal untuk mengelola krisis spiritual. Kalau diurutkan prosesnya nanti seperti ini ya. Kalian yang sedang mengalami krisis spiritual, perhatikan rute ini. Yang pertama, ketenangan semu atau prakrisis. Di fase ini, hidup kita tampak normal biasa. Yuk kita rutinitas sehari-hari jalan. Kadang-kadang muncul rasa hampa sedikit, mempertanyakan sedikit, tapi terus tertutupi oleh kesibukan kita sehari-hari sehingga tenggelam lagi. Ini fase prakrisis. Sebenarnya sudah mulai krisis tapi belum tampak. Istilahnya ketenangan semu. Hidup kita masih rutin saja. Tadi ya mekanis kayak robot tadi, jalan saja. Biasanya kemudian terjadi namanya pemicu kritis, guncangan. Yang tadi tidak kelihatan mulai muncul di sini. Jadi peristiwa besar yang mengagetkan kita. Mungkin kehilangan orang tercinta, mungkin kegagalan, mungkin penyakit, mungkin kecewa pada orang beragama tertentu yang dulu kita kagumi ternyata sebaliknya. Mungkin tiba-tiba muncul pertanyaan eksistensial yang menggelisahkan. Kenapa aku hidup dan lain sebagainya. Ini berarti ada momen yang membangkitkan krisis. Mulai kita galau. Kalau sudah begitu terjadi disorientasi dan kekosongan. Kita merasa hampa, ragu, terasing, bahkan depresi. Agama, ajaran-ajaran yang selama ini kita ikuti rasanya kok hambar ya. Bahkan muncul keraguan-raguan ekstrim dalam diri kita. Oke. Ini banyak orang yang berakhir di sini, berarti selesai di depresi. Padahal, yuk dilanjutkan perjalanannya, jangan menyerah di situ. Lakukan pencarian yang intensif. Nah, fase selanjutnya biasanya orang yang sedang gelisah terus mencari jawaban kemana-mana. Baca banyak buku, rajin ikut ngaji filsafat, kemudian ya kan kadang-kadang kan begitu, kamu nyari kemana saja pokoknya, cari konten-konten yang relate sama dirimu dan lain sebagainya. Berguru ke tokoh spiritual, nyoba-nyoba ritual meditasi kayak gimana ya, yoga kayak gimana ya. Kadang-kadang kamu nyoba-nyoba begitu, melakukan aktivitas passing over dan lain sebagainya. Tiba-tiba kamu suka membaca Buddhisme, tiba-tiba kamu suka pencarian.
Jadi itu model pencarian searching terus itu loh itu. Tapi juga jangan berhenti di sini. Kalau kamu berhenti di situ, capek kamu. Lanjutkan dengan pada akhirnya ada salah satu ketercerahan. Entah lewat mana, mungkin lewat tokoh, mungkin lewat buku, mungkin lewat perenungan kita sendiri. Kita menemukan kebenaran yang baru. Kita menemukan titik cahaya yang baru. Kalau bahasa kita mungkin kita dapat hidayah pada akhirnya. Ditunjukkan oleh Allah jawabannya. Ketika sudah dapat itu, terjadi integrasi dan transformasi. Sekarang kita lanjutkan beragama dengan lebih mantap, lebih dalam, lebih dekat dengan Tuhan. Setelah dulu sebelumnya kita hanya mekanis saja, otomatis saja jalannya. Oke ya, sampai terakhir kita transformasi, jadi orang yang lebih baik, lebih otentik. Coba nanti perhatikan, teman-teman ada di mana rutemu sekarang. Mungkin sebagian besar ada di prakrisis. Ketenangan tapi semu. Ya kalau bisa tidak harus mengalami fase depresi. Coba kalian cari pencerahanmu sendiri lewat berbagai cara. Untuk bisa kemudian bertransformasi jadi lebih baik lagi, jadi lebih baik lagi. Ini ya. Jadi berbeda dengan krisis nilai tadi, krisis spiritual ini bisa kita jadikan titik balik hidup kita untuk bertransformasi jadi lebih baik, jadi lebih baik. Kalau krisis nilai tadi kan mau tidak mau kita harus menghidupkan kembali nilai yang kita tinggalkan. Tapi kalau di krisis spiritual ini ya kita jadi meningkat lebih tinggi dari sebelumnya. Jangan terlalu lama di krisis. Terlalu lama di krisis bisa gangguan jiwa kita. Stres terus, depresi terus. Eman-eman waktunya. Jadi hidupmu kan ya masih banyak yang bisa kalian lakukan. Baik.